Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Berikut ini rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut. Menghindari multafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat aksesnya informasi elektronik. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Undang-Undang ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Menurunkan ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara selama 6 tahun menjadi 4 tahun. Dan denda dari 1 miliar menjadi 750 juta. Kedua, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman atau kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi 750 juta. Melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intervensi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Yang kedua, menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 43 ayat 5, kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Kedua, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Menambah ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk melupakan. Pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Kedua, setiap penyelenggara setiap elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Yang pertama, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang kedua, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki kekuatan yang melanggar hukum. Menurut saya, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diturunkan dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara hingga denda 1 miliar menjadi 750 juta itu cukup efisien dikarenakan karena penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk yang kedua,
ancaman pidana pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman atau kekerasan, yang awal penjaranya terpidana 12 tahun diturunkan menjadi 4 tahun, menurut saya kurang efektif. Karena orang yang menyebar ancaman kekerasan atau menakut-nakuti itu lebih baik diberi hukuman penjara sesuai dengan apa yang dia lakukan, yaitu 12 tahun penjara, dan dendanya harus 2 miliar. Dari saya, terima kasih.